Subscribe channel kami, Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri dari segala penjuru negeri ini. Ikuti dan pastikan pintu rumah Anda sudah terkunci saat menyimak cerita ini. Ruang Dengar ID dengan judul Gadis Berpayung Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID, kita bertemu kembali pada channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri. Di penghujung musim kemarau, hujan mulai mengguyur wilayah Jogja dan sekitarnya. Tidak terlalu deras, hanya sebatas rintik-rintik saja. Namun, suasana itu setidaknya sudah cukup bisa membuat orang yang putus cinta dilanda galau yang tak berkesudahan. Hal itulah yang dirasakan oleh Parno. Sebut saja namanya Parno. Ia baru saja diputuskan oleh kekasihnya yang bernama, sebut saja namanya Marni. Dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Persis seperti alasan selebritis ketika bercerai dengan pasangannya. Parno bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik yang letaknya di selatan kota Jogja. Sedangkan rumahnya berada tak jauh dari gunung api purba yang sedang ngehits itu. Jadi, ia harus naik turun gunung setiap harinya agar mulutnya tetap bisa ngebul. Maklum, Parno ini perokok berat. Dalam satu hari ia bisa habis 3 bungkus rokok jarum 76. Apalagi kalau sedang stres seperti saat ini. Ia bisa habis 4-5 bungkus dalam satu hari. Hari itu adalah hari Kamis Wage dalam penanggalan Jawa. Parno ingat betul karena itu adalah weton kelahirannya. Ia kebagian shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Usai serah terima dengan shift siang, Parno tidak langsung pulang. Ia menunggu hujan reda sambil kelepas-kelepus ngudut jarum 76. Belum pulang, no? Pak Joko? Belum, Pak. Ini masih nunggu hujan reda. Pak Joko ini adalah atasannya. Hati-hati loh, jangan pulang kemalaman. Ini kan malam Jumat. Tenang, Pak. Saya kan sudah biasa naik turun gunung setiap hari. Malam ataupun siang, sama saja, Pak. Lagian, jalan Jogja Wonosari sekarang kan rame, Pak. Iyo, tapi ke malam Jumat Kliwon. Biasanya kan beda. Horor-horor gimana gitu. Pak Joko iki iso wae lek meden-medeni. Jelang maghrib, hujan akhirnya reda. Setelah menghabiskan nyaris setengah bungkus rokok, Parno pamitan pulang dengan teman-temannya di pos jaga. Sepeda motor Parno melaju pelan. Maklum, motornya keluaran tahun 96. Jadi, dengan usia 2 dasawarsa lebih, bisa dibayangkan bagaimana kondisinya saat ini. Begitu sampai di Piungan, sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib dari masjid. Berbarengan dengan itu, turun hujan gerimis. Jam memang menunjukkan angka 17:38. Tapi langit mendung sore itu membuat suasana menjadi lebih gelap dari biasanya. Bukannya berhenti untuk sholat, Parno tetap meneruskan perjalanannya. Tanggung, sebentar lagi nyampe. Begitu pikirnya. Suasana semakin gelap begitu melewati tugu perbatasan Gunung Kidul Bantul di Bukit Bintang. Mungkin karena sedang gerimis, Bukit Bintang yang biasanya ramai pengunjung itu kondisinya sepi. Kurang lebih 200 meter dari Tugu Selamat Datang, Parno melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan.
Perempuan itu melambaikan tangan seolah menyetop sebuah bus. Karena tak ada kendaraan lain selain motor Parno, ia pun lantas menghampiri perempuan itu. "Ada apa, Mbak?" "Mas, bisa minta tolong?" "Minta tolong apa, Mbak?" "Saya habis dari tempat saudara. Sudah setengah jam di sini tapi tidak ada bus yang lewat. Saya boleh numpang nggak, Mas?" "Memang Mbaknya mau kemana?" "Mau ke Putat, Mas." "Oh, kebetulan satu jalur sama saya. Ya udah yuk." Sebenarnya Parno sempat ragu. Perempuan itu juga sebenarnya cantik, tapi mukanya agak pucat. Ia mengenakan pakaian sebuah buruh pabrik dan membawa payung yang berwarna merah. Sempat merinding sih. Namun Parno akhirnya mau, lantaran melihat ada logo sebuah bank swasta di payung merah itu. Di jalan mereka sempat ngobrol. Hujan rintik-rintik menemani perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka tiba di tujuan. Rumah kamu yang mana?" "Masuk ke dalam, Mas." "Jauh?" "Lumayan." "Ayolah, tak anter. Kasihan kamu. Gelap gitu." Gadis berpayung merah itu kembali naik ke motor Parno. Mereka melewati jalan kampung yang gelap sekali. Hanya ada sedikit rumah di sana. Kiri dan kanan jalan kebanyakan kebun pisang dan bambu. Setelah beberapa waktu lamanya mereka tiba di rumah si gadis berpayung merah itu. Rumah itu sederhana dan tidak terkesan horor seperti di cerita-cerita seram. "Akhirnya sampai juga ya. Makasih ya, Mas, sudah mau jauh-jauh mengantar ke sini." "Ya nggak apa-apa kok. Tapi kok sepi gini ya?" "Maklum, Mas, ini pinggiran kampung. Mas mau mampir dulu?" "Nggak usah, saya langsung saja. Mau ada acara ini sama teman-teman." Gadis itu lantas mengeluarkan uang dari kantongnya. Apa ini? Saya kan bukan ojek." Parno menolaknya. "Tapi ini kan jauh, Mas." Enggak, saya ikhlas kok. Lagi pula saya kasihan lihat kamu tadi sendirian." Gadis itu kemudian mengeluarkan pulpen dari saku bajunya. Ia terlihat menulis sesuatu di uang tersebut. "Ini nama sama nomor HP saya, Mas. Mohon diterima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Nah, kalau ada tulisannya seperti ini, saya baru mau. Kebetulan HP-ku lobet." Tak ada yang aneh di perjalanan pulang. Hanya saja Parno sedikit kebingungan karena jarak dari rumah menuju jalan utama cukup jauh. Untungnya, di sebuah perempatan jalan ia bertemu dengan beberapa pemuda yang tengah main catur di sebuah gardu. Ia pun menghentikan sepeda motornya untuk bertanya. "Permisi, Mas, mau tanya, kalau jalan menuju ke jalan utama lewat mana ya?" "Oh, lurus aja, Pak. Nanti ada pertigaan, belok kiri, terus aja. Udah ketemu jalan besar." "Emang Bapak dari mana?" "Nganter temen, Pak, ke sana." Jari Parno menunjuk ke arah tempat dia menghantar si gadis berpayung merah. Pemuda yang tengah meronda itu pun saling bertatapan. "Mas nganter siapa?" "Saya tidak tahu namanya. Rumahnya ada di ujung kebun sana." "Mas, di sana tidak ada rumah. Rumah terakhir justru yang ada di belakang pos ronda ini." "Mas yakin? Namanya teman Mas itu siapa?" Parno tadi memang tidak sempat berkenalan. Tapi ia ingat, gadis itu memberikannya uang yang di dalamnya ada nama sama nomor HP-nya. Parno lantas mengeluarkan uang itu dari sakunya. "Astagfirullahaladzim, ada apa, Mas?" Para pemuda yang sedang main catur itu langsung mendekati Parno. "Ini tadi saya dikasih uang sama gadis yang saya antar. Di sini ya tuliskan nama dan nomor handphonenya." Bulu kuduk Parno berdiri. Begitu juga dengan para pemuda yang tengah meronda. "Di sana itu cuma kuburan, Pak. Tidak ada rumah lagi." "Astagfirullahaladzim, untung saya langsung pamit." Parno pun turun dari sepeda motornya.
Ia dibuatkan kopi oleh salah satu pemuda agar bisa menenangkan diri. Diambilnya sebatang rokok dari kantong celana. Kemudian ia menyalakan dan hisap dalam-dalam sambil meratapi kejadian yang baru menimpanya. "Mas, jam berapa ya sekarang?" tanya Parno ke salah satu pemuda. "Jam 12:30, Mas. Sebenarnya Mas ketemu gadis itu di mana?" "Ya Allah, saya ketemu gadis itu di dekat tugu perbatasan. Pas habis azan maghrib. Pantes rasanya lama sekali perjalanan tadi. Normalnya, waktu tempuh dari tugu perbatasan ke tempat tujuan si gadis berpayung merah dengan sepeda motor hanya sekitar 25 menit. Tapi malam itu Parno menghabiskan waktu 6 jam untuk itu." Apa sebenarnya yang terjadi dengan Parno? Wallahu alam.